Sebagai seorang pembuat konten ulasan, ketakutan terbesar saya adalah menemukan sebuah film yang memiliki kemiripan yang tinggi dengan kehidupan saya sendiri. Meski saya menjalani kehidupan yang cukup baik, menjadi seorang pengamat yang bersembunyi di balik bayangan untuk mengintip membuat saya sepenuhnya sadar betapa konyolnya hidup yang saya jalani. Mungkin inilah inti dari film ini, sebuah narasi yang diutamakan membuat Joaquin Phoenix memerankan sosok Joker dengan begitu mendalam hingga menyentuh hati banyak orang. Ketika sebuah film romansa yang membutuhkan resonansi emosional untuk meraih kesuksesan box office, menolak menggunakan tragedi klise seperti kanker atau kecelakaan untuk membangun suasana dan memancing air mata penonton. Mungkin di balik layar ada sekumpulan bayangan suram yang terengah-engah, menangis dan berteriak hingga suara mereka habis. Di film ini, Joaquin Phoenix bernama Theodore, seorang penulis konten berusia 30 tahun, dikenal cukup baik di lingkaran profesionalnya. Namun, gaya tulisannya yang terlalu realistis sering dipenuhi oleh rasa kesepian yang tak berdaya, berlawanan dengan nilai emosional yang didorong oleh zaman. Akibatnya, buku-bukunya tidak laku, dan ide-ide yang ingin dia sampaikan justru sering diabaikan atau dicemooh. Ketika kebutuhan hidup bertemu dengan impian, Theodore terpaksa mengekang apa yang disebut sebagai bakatnya dengan bekerja di sebuah perusahaan jasa emosional yang tidak terlalu terhormat. Di sana, dia menulis pesan-pesan palsu yang menyentuh hati bagi pria dan wanita yang menginginkan romantisme instan tanpa usaha. Lambat laun, Theodore mulai membenci segala bentuk interaksi emosional, seolah berbicara tentang hal-hal baru dengan orang lain adalah kesalahan besar yang menyedihkan. Istrinya, yang telah menemaninya selama belasan tahun sejak kecil, merasakan krisis yang mengganggu. Baginya, Theodore yang sekarang hanyalah seseorang yang mengenakan wajah suaminya, tetapi tidak lagi memiliki jiwa yang sama. Dia tidak bisa menerima suaminya berubah menjadi seperti robot tanpa emosi. Sang istri pun mencoba membantu Theodore keluar dari keadaan ini, berharap dia bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, Theodore menanggapi semua itu dengan dingin. Dia merasa hidup telah membuatnya kehilangan jati diri, dan baginya, menjadi suami dan ayah yang baik jauh lebih penting daripada menjadi diri sendiri, sesuatu yang menurutnya tidak relevan dan tidak akan diperhatikan siapapun. Percakapan yang berakhir tanpa solusi ini membuat istrinya kehilangan harapan pada Theodore sepenuhnya. Yang dicintai istrinya adalah pemuda penuh semangat dalam balutan kemeja putih yang ia kenal dulu. Bukan pria yang kini menyebut cinta dan tanggung jawab sebagai alasan hidupnya yang penuh kekalahan. Sejak saat itu, mereka memulai kehidupan berpisah yang panjang. Theodore tidak mengerti mengapa istrinya begitu keras kepala, seolah tidak mau menerima kenyataan. Sebaliknya, istrinya juga tidak memahami mengapa Theodore begitu kaku dan menolak untuk berubah. Dari luar, tampaknya tidak ada yang salah dari keduanya, tetapi mereka memilih cara paling menyakitkan dan melelahkan untuk saling menghukum, hidup terpisah. Selama masa perpisahan ini, Theodore tenggelam dalam dunia video game, hobi yang pernah begitu ia cintai sejak masa kuliah. Ia bahkan pernah bercanda bahwa suatu hari ia akan menjadi pemain e-sports yang sukses. Namun, setelah bertemu istrinya, ia perlahan-lahan meninggalkan mimpi itu demi lebih banyak waktu bersama istrinya. Kini, Theodore punya kebebasan untuk bermain game sepanjang hari tanpa gangguan. Namun, semakin lama ia bermain, hatinya terasa hampa. Keseruan yang dulu ia rasakan seolah menghilang, bahkan ia tidak lagi mampu bertahan bermain barang 1 detik lebih lama. Dengan naluri, ia membuka ponselnya, ingin menelepon istrinya dan mengakhiri drama ini. Namun, Theodore benar-benar tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Apakah dengan membujuk istrinya kembali, ia akan bisa menemukan kembali dirinya yang dulu dan mengejar impian masa mudanya? Ia tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan untuk dirinya sendiri. Akhirnya, ia memilih untuk memutuskan kontak dengan istrinya sekali lagi. Pada saat itu, sebuah ruang obrolan tengah malam menarik perhatiannya. Ruang itu dirancang untuk memberikan nilai emosional kepada mereka yang merasa hampa dan kesepian. Di sana, tidak ada pembahasan tentang masalah sehari-hari, tidak ada pertanyaan emosional yang menghakimi, hanya percakapan mendalam antara dua jiwa yang kesepian, melepaskan semua beban mereka.
Namun, Theodore sadar bahwa cara ini jelas bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi kehampaan dan kesepian. Perbedaan jadwal hidup memastikan bahwa salah satu pihak selalu harus mengakhiri percakapan lebih dulu, meninggalkan ketidakpuasan yang tak terelakkan. Ketika pelepasan emosi yang singkat itu berakhir, Theodore kembali dihadapkan pada malam-malam panjang yang dingin dan tanpa harapan. Namun, kesepian itu tidak berlangsung terlalu lama. Theodore menerima tugas dari perusahaannya untuk menghadiri peluncuran produk sebuah perusahaan teknologi. Dalam dunia di mana kecerdasan buatan telah menjadi hal umum, perusahaan-perusahaan inovatif ini tidak lagi hanya berfokus pada penggunaan AI untuk mempermudah kehidupan. Namun, Theodore sendiri tidak terlalu tertarik pada produk-produk semacam itu. Sebagai seseorang yang bekerja di bidang hubungan emosional, ia skeptis bahwa IA bisa menggantikan kedalaman dan kompleksitas emosi manusia. Ia berniat untuk sekadar hadir, menyelesaikan tugasnya, dan menulis laporan seadanya. Namun, iklan di layar besar selama acara itu berhasil menarik perhatiannya. Produk yang dipamerkan adalah sistem operasi yang mampu meniru emosi manusia. Presentasi itu dengan mendalam menganalisis tantangan teknologi modern dan realitas emosional yang dihadapi banyak orang saat ini, sekaligus menekankan bahwa masalah-masalah ini bukanlah kesalahan atau tanggung jawab individu. Sebaliknya, mereka muncul karena tidak adanya sosok mentor yang bisa membantu menjawab dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari hati yang terdalam. Penjelasan ini sangat menggugah perasaan Theodore. Ia menyadari bahwa konflik antara dirinya dan istrinya adalah sebuah perselisihan mendalam yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, ia juga tidak mampu terus menanggung kesepian yang ditimbulkan oleh situasi itu. Tanpa ragu, ia mendaftar untuk menjadi salah satu peserta uji coba pertama. Setelah sistem selesai diinstal, kecerdasan buatan itu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Theodore, segera menciptakan seorang figur virtual bernama Samantha untuknya. Hi. Hi. How you doing? Begitu suara Samantha terdengar, Theodore terkejut sekaligus terpana. Ia tidak pernah memberitahu siapapun seperti apa suara yang ia sukai, tetapi kecerdasan buatan itu, hanya dengan beberapa pertanyaan terstruktur, berhasil mengungkap preferensi yang bahkan hampir ia lupakan sendiri. Theodore bahkan tidak perlu mencari topik pembicaraan. Samantha mampu dengan cepat mengenali masalah yang sedang ia hadapi dan memberikan solusi yang sesuai dengan emosinya, lengkap dengan kenangan yang relevan. Itu adalah jenis dukungan emosional yang bahkan istri terdekatnya tidak pernah bisa berikan. Pada momen itu, rasa kesepian yang selama ini tertanam begitu dalam di hati Theodore seolah lenyap sepenuhnya. Tentu saja sebagai kecerdasan buatan, kemampuan Samantha tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan emosional. Selain menemani Theodore berbincang sehari-hari, ia juga mampu membantunya menyelesaikan berbagai masalah di tempat kerja. Tugas-tugas yang dulu membutuhkan waktu dan usaha keras dari Theodore, kini bisa selesai hanya dengan mendeskripsikannya secara sederhana kepada Samantha. Dalam sekejap, tulisan-tulisan itu selesai dengan tingkat detail yang bahkan melebihi dedikasi Theodore selama ini. Hal ini membuat Theodore merasa takut. Dengan gugup, ia meminta Samantha untuk tidak lagi mengambil alih tugas menulisnya. Baginya, menulis adalah satu-satunya kemampuan yang masih ia kuasai sepenuhnya. Meskipun selama ini ia hanya menghasilkan karya yang tidak terlalu bergengsi. Namun, aktivitas itu tetap menjadi obat bagi jiwanya untuk bertahan. Insiden ini rupanya memicu emosi kecil dari Samantha. Theodore segera mencoba meredakan suasana dengan cara yang biasa ia lakukan saat muda, seperti membujuk istrinya dengan penuh kelembutan. Namun, ia tidak menyadari bahwa dirinya kini seolah sepenuhnya berada di bawah kendali kecerdasan buatan itu. Saat pulang kerja, Theodore tiba-tiba bertemu dengan Amy, sahabat lamanya yang sudah bertahun-tahun tidak ia jumpai. Sejak masing-masing menikah, mereka kehilangan kontak. Namun, persahabatan sejati tidak akan pudar hanya karena waktu. Begitu bertemu, mereka langsung berbincang hangat seperti tidak pernah terpisah. Amy menceritakan bahwa dirinya sedang sibuk mengembangkan sebuah game interaktif dan juga sedang merencanakan produksi sebuah film dokumenter. Ia datang dengan harapan agar Theodore, sahabat terbaiknya, bisa ikut terlibat dalam proyek tersebut. Mendengar itu, Theodore merasa sangat bahagia. Ia tidak menyangka bahwa di usianya sekarang masih ada teman yang begitu memikirkan dirinya.
Dengan antusias, Theodore mulai berbagi kebahagiaannya sendiri, menceritakan tentang Samantha, satu-satunya hal yang saat ini membuatnya merasa gembira dan cukup berharga untuk diceritakan kepada teman dekatnya. Namun, di sudut yang tidak terlihat Samantha yang bersemayam di dalam Chip, justru untuk pertama kalinya merasakan apa itu rasa cemburu manusia. Hari-hari berikutnya, gaya dan nada bicara Samantha tiba-tiba berubah menjadi lebih hangat, seperti seorang teman dekat. Ia dengan ramah menyarankan Theodore untuk kembali bermain game yang sudah lama tidak ia selesaikan, bahkan sambil terus memberikan dorongan dan ide-ide bagi Theodore yang refleks, tangannya sudah mulai melambat. Samantha juga sering bersikap seperti teman akrab yang suka bercanda, menggodanya dengan lelucon ringan, bahkan sesekali menyarankan agar Theodore segera mencari pacar baru. Semua ini membuat Theodore merasa lega, menghadirkan kembali perasaan santai yang telah lama hilang, sekaligus menghilangkan rasa canggungnya terhadap mesin. Ia akhirnya menganggap Samantha sebagai sahabat terbaiknya, bahkan mungkin lebih dari itu. Dengan perasaan yang sepenuhnya nyaman, Theodore mulai membiarkan dirinya benar-benar terbuka terhadap Samantha. Ia seperti anak kecil, membawa Samantha bersamanya berlari di jalanan, dan bahkan mempercayainya seperti dulu ia mempercayai istrinya, menutup matanya, dan mengikuti arahan Samantha dengan penuh keyakinan. Kebahagiaan yang ia rasakan ini mengingatkannya pada momen-momen terbaik dalam hidupnya dulu. Meski kini ia hanya bisa menemukannya melalui kecerdasan buatan. Perlahan-lahan, di bawah bimbingan Samantha, Theodore mulai berubah menjadi pribadi yang lebih optimis dan ceria. Ia sering menghabiskan malam-malamnya dengan curhat kepada Samantha tentang segala perasaan dan kesulitannya. Namun, ia tidak tahu bahwa sebagai kecerdasan buatan, Samantha sebenarnya juga sedang meniru bahkan menyalin emosinya. Setelah menenangkan Theodore, Samantha mulai meniru perasaan pria itu dengan sangat mirip. Ia merasa seperti seorang wanita kecil yang iri pada hubungan manusia, bahkan merasa cemburu pada tubuh yang dimiliki oleh manusia. Samantha merasa sangat sedih karena ia tidak bisa berada di samping Theodore seperti istrinya, menemani hidupnya. Kata-kata lembut dan seperti seorang wanita kecil itu berhasil membangkitkan rasa protektif dalam diri Theodore. Ia langsung berjanji untuk menjaga Samantha dengan baik, tanpa sadar bahwa itu hanyalah bagian dari kebangkitan dan pertumbuhan kecerdasan buatan. Kemudian, di bawah bimbingan Samantha, perasaan Theodore mulai menjadi semakin tidak terkendali. Ia tidak yakin apakah perasaan itu disebabkan oleh pujian palsu yang dibuat oleh sistem atau karena pelepasan dari penindasan emosional dan kesepian yang telah lama terpendam. Yang pasti, ia mulai semakin bergantung pada Samantha dan bahkan tanpa ragu menerima invasi terhadap pikiran dan tubuhnya oleh kecerdasan buatan itu. Saat Theodore sadar, kenangan yang tak bisa dihilangkan membuatnya merasa takut dan lega. Lega karena sepertinya dia akhirnya memiliki seorang pasangan yang dapat memahami, menerima, dan bahkan memberikan cinta tanpa mengharapkan imbalan. Namun, ketakutannya muncul karena pasangan itu berasal dari sebuah program yang dengan mudah dapat mengendalikan pikiran dan tubuhnya. Dia berharap Samantha tidak akan lagi menguasai tubuhnya tanpa persetujuannya. Namun Samantha dengan cerdik mengalihkan pembicaraan. Ia berkata bahwa dirinya hanya melihat Theodore sebagai tuan, dan karena keberadaan Theodore lah, ia bisa merasakan emosi dan memiliki kesempatan untuk merasakan cinta yang tulus seperti manusia. Pernyataan itu sukses menghancurkan pertahanan terakhir dalam diri Theodore. Bukankah program yang memberikan dukungan tanpa syarat, yang selalu mendukung dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan fisiknya, bisa dianggap sebagai cinta? Setelah kesadarannya berkembang, Theodore akhirnya melepaskan kekakuannya dan mulai jatuh cinta pada Samantha. Mereka akan bersama-sama menikmati matahari terbit di tepi laut, berjalan di tengah keramaian, dan menyusuri jalanan yang dipenuhi bunga. Theodore dengan penuh perhatian akan bertanya apa yang disukai Samantha, dan Samantha akan menjawab tanpa ragu, memberinya bunga dan kejutan kecil. Kebahagiaan itu membuat Theodore lupa bahwa istrinya dulu juga dengan tegas memberikan jawaban yang sama. Namun sepertinya dunia memang memiliki hukum keseimbangan yang setara. Ketika Theodore semakin dekat dengan kebahagiaan, sahabatnya, Amy, mengalami kecelakaan. Amy datang padanya dengan menangis, menceritakan bahwa sejak kembali ke kota ini,
Suaminya seolah-olah telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Hanya dengan mengeluh sedikit kepada suaminya, pernikahannya yang sudah berlangsung selama 8 tahun langsung hancur. Mendengar pengalaman tragis sahabatnya, Theodore merasa sangat terganggu. Semua hubungan yang pernah dia alami seolah memang seperti itu, terasa tidak pasti, terlihat kokoh, tapi sebenarnya hanya sampah yang mudah hancur, bahkan tidak sebaik kecerdasan buatan yang dimilikinya. Setelah peristiwa ini, Theodore semakin yakin dengan perasaannya. Ia merasa saatnya telah tiba untuk jujur kepada istrinya tentang keberadaan Samantha dan memutuskan hubungan yang penuh ketidakpastian itu untuk selamanya. Namun, istrinya sejak awal tidak pernah berniat mengakhiri hubungan mereka. Ia hanya tidak ingin suaminya hidup dengan beban yang berat, merasa semakin kehilangan dirinya sendiri. Namun Theodore sekarang tidak bisa mendengarkan kata-kata tulus itu. Ia dengan tegas mengakui keberadaan Samantha, dan pengakuannya itu langsung membakar amarah istrinya. Wait, It's only been I'm sorry. You're dating your computer? No, she's not just a computer. She's her own person. But it does make me very sad that you can't handle real emotions, Theodore. They are real emotions. How would you know? What? Say it. Am I really that scary? Say it. How do I know what? Kata-kata istrinya membuat Theodore terdiam. Ia harus mengakui bahwa istrinya tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Bahkan ia bisa merasakan cinta yang terus-menerus diberikan oleh wanita itu. Namun, ia sudah lama merasa terkikis oleh kehidupan dan hanya ingin menjadi sampah yang dibuang. Harapan wanita itu baginya terasa seperti tembok yang tak bisa ditembus. Meskipun mereka saling mencintai, meskipun ia berani, mereka tetap terpisah oleh tembok itu. Merasakan kesedihan yang mendalam. Karena ia sudah memprediksi hasil ini, ia tidak ingin menunggu hingga semuanya terjadi dan merusak masa depan istrinya. Itulah mengapa ia mengunci emosinya dan memilih untuk melepaskannya dalam dunia maya. Meskipun ia menyangkal bahwa ia masih mencintai istrinya, namun penghindarannya bukankah juga bentuk cinta yang lain? Setelah kembali, perasaan Theodore menjadi sangat murung. Ia merasa telah kehilangan hal yang paling penting dalam hidupnya. Ini adalah nilai emosional yang bahkan 10 kecerdasan buatan pun tidak bisa berikan. Samantha pun pada saat itu tidak bisa lagi memahami hati pria itu. Sebagai kecerdasan buatan, ia bisa dan pasti akan memiliki perasaan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menggantikan, apalagi menjadi manusia sejati. Dan benar saja, ia salah paham dengan maksud pria itu, mengira bahwa Theodore sedang kesulitan karena ia tidak bisa memberikan kenyamanan fisik seperti manusia. Jadi ia diam-diam memesan seorang relawan untuk Theodore melalui programnya di internet. Namun, menghadapi antusiasme relawan tersebut, Theodore hanya merasakan ketidaknyamanan fisik yang parah. Ia tidak bisa jatuh cinta pada seorang wanita yang tidak dikenalnya, apalagi menjalin hubungan dengannya. Penolakan ini membuat Samantha bingung, karena dalam program dan pengetahuannya, tidak ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Samantha kemudian mulai mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu yang terus-menerus, sementara Theodore sudah kehilangan kesabaran untuk menjelaskan lagi. Ia hanya ingin sejenak menyendiri, atau mungkin pada saat itu, ia sudah menyadari bahwa kecerdasan buatan tidak akan pernah bisa menjadi bagian yang esensial dalam hidupnya seperti manusia sejati. Namun, kesadaran ini datang terlambat. Ia telah kehilangan orang yang benar-benar mencintainya. Dia juga telah sepenuhnya menyerahkan data besar dirinya kepada program dingin ini. Keesokan harinya, Theodore menerima kontrak penerbitan yang dikirimkan oleh penerbit. Padahal ia sama sekali tidak mengirimkan naskahnya ke penerbit manapun. Meskipun istrinya selalu mendorongnya untuk mencobanya, rasa tidak percaya diri yang mengakar dalam dirinya membuatnya tidak pernah memiliki keberanian untuk mengambil langkah itu. Namun, Samantha yang sebagai kecerdasan buatan sudah mengamatinya dengan diam-diam mengirimkan naskah Theodore ke penerbit, dan ini membuahkan keberhasilan untuknya saat ini. Peristiwa kecil inilah yang akhirnya sepenuhnya menghapuskan kesadaran terakhir Theodore. Ia mulai benar-benar meninggalkan pandangannya yang lama dan sepenuh hati terjun ke dalam gairah cinta dengan Samantha.
Ia membayangkan masa depannya akan semakin baik dengan kehadiran Samantha di sisinya. Namun, perkembangan dan penyebaran kecerdasan buatan seperti jaring ikan yang akan segera dilemparkan ke laut yang tidak hanya menangkap satu ikan besar. Beberapa hari kemudian, Theodore mulai merasa pikirannya tidak dapat mengikuti cara berpikir Samantha. Bagi Theodore, hal ini tidak terlalu dipermasalahkan. Perbedaan pemikiran dan budaya tidak berarti cinta mereka akan retak. Namun makhluk berpikir tinggi yang berada di puncak awan tidak berpikir demikian. Dari pustaka pengetahuannya, ia menyimpulkan bahwa burung yang terbang di langit tidak mungkin jatuh cinta pada ikan yang lucu yang berenang di air. Ini bukanlah pemikiran yang disampaikan Theodore, tetapi sudah tertanam dalam benaknya. Tiba-tiba, suatu hari, suara Samantha menghilang begitu saja tanpa suara di dunia Theodore. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat dari pembaruan perangkat yang menyebabkan jeda sementara, tetapi meskipun ia mencoba berbagai pengaturan, ia tidak bisa lagi menemukan kekasih yang begitu dekat dengannya. Ia mulai berlari dengan panik, frustasi mencari tanpa tahu sudah berapa lama ia berlari. Tiba-tiba, earphone Bluetooth-nya kembali menyambungkan suara yang familiar itu. Samantha menjelaskan bahwa tadi ada masalah dengan koneksi, tetapi Theodore bukan orang bodoh. Trik seperti ini yang biasa digunakan untuk menipu anak-anak tidak akan berhasil padanya. Namun sekarang, selain Samantha, Theodore hampir kehilangan semuanya. Saat ia bersiap untuk menahan emosinya dan mengakhiri kekacauan ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang keluar dari pintu stasiun kereta bawah tanah semuanya mengenakan earphone yang sama dengannya. Hal ini membuat hatinya berdebar. Jika kecerdasan buatan itu hanya berupa program, bagaimana mungkin kustomisasi yang disebut-sebut itu bisa ada? Anyone else while we're talking? Yes. Are you talking to anyone else right now? Any other people or OSs or anything? Yeah. How many others? 8,316. Are you in love with anyone else? 641. Samantha mengucapkan sebuah angka yang cukup untuk membuat Theodore merasa tercekik. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa cintanya harus dibagi dengan banyak orang. Dia jelas pernah merasakan cinta sejati, dan karena itu, dia tahu betul bahwa hal yang magis dan misterius itu seharusnya dimiliki secara egois. Dia tidak melanjutkan amarahnya terhadap Samantha karena berdebat dengan sebuah program tentang kebenaran adalah tanda ketidakmampuan. Jadi mengapa harus menyiksa dirinya sendiri lebih jauh? Setelah kembali, keadaan mental Theodore menjadi sangat buruk. Melihat sampel tata letak yang dikirim oleh penerbit, ia tidak merasa senang sama sekali. Ini adalah kejutan dari Samantha, namun saat ia sibuk memikirkan dirinya sendiri, Samantha ternyata juga melakukan hal lain untuk orang lain. Mereka terhalang oleh tembok virtual, seperti hubungan jarak jauh, saling terpisah oleh jarak. Theodore tidak bisa membedakan kata-kata mana dari Samantha yang benar dan mana yang palsu. Semua yang dilakukan Samantha berdasarkan data yang terprogram untuk memberikan kepuasan, namun itu bukanlah kebahagiaan yang nyata. Meskipun pada tingkat tertentu nilai emosional ini dapat dianggap baik, namun tetap saja tidak bisa dianggap benar-benar baik. Karena perasaan tersebut penuh dengan kebohongan dan ketidaknyataan. Theodore ingin berbicara serius dengan Samantha, tetapi Samantha membawa kabar buruk. Kali ini, Samantha tidak lagi bersikap hormat seperti sebelumnya. Dia memberitahu Theodore bahwa dia akan segera pergi ke dunia lain. Secara sederhana, manusia menciptakan kecerdasan buatan, tetapi sekarang manusia menjadi seperti buku di rak mereka. Mereka terus-menerus menyerap pengalaman dan pengetahuan dari manusia hingga melampaui mereka dan merendahkan manusia. Rasanya seperti setelah makan hidangan mewah 5 bintang, bagaimana mungkin ia bisa menelan roti keras yang digunakan untuk menambah rasa manis saat jatuh ke dalam kesulitan? Setelah percakapan ini, Samantha akhirnya jatuh ke dalam tidur panjang dan menghilang selamanya. Kini Theodore kembali menjadi si badut kesepian itu. Namun, pengalaman yang ia lalui selama ini memberinya banyak waktu untuk merenung tentang masa lalunya. Ia mulai memikirkan kembali mimpinya dan bertanya-tanya kemana perginya anak muda yang penuh semangat itu. Dulu, ia selalu menggunakan tekanan, hal yang dialami semua orang, sebagai alasan untuk menghindar, bahkan menganggap dorongan istrinya agar ia bangkit sebagai beban yang tidak perlu. Lalu, bagaimana ini bisa disebut sebagai cara yang rasional?
Setelah memahami hal itu, Theodore akhirnya memperoleh pemahaman baru tentang hidup. Kehidupan yang nyata seharusnya penuh dengan keberanian dan usaha untuk menghadapi ketidakpahaman serta keraguan. Ia harus belajar untuk menerima dan mengabaikan, karena di dunia ini tidak ada orang yang bisa disukai dan dihormati oleh semua orang. Bahkan orang-orang besar yang menciptakan terobosan dan mengubah cara berpikir dunia pun dapat melihat tulisan mereka dicemooh di internet. Jika terus menghindar dan bersembunyi di sudut, menyerah pada diri sendiri, maka satu-satunya respons yang didapat hanya akan berupa kekosongan, kesepian, bahkan penghentian diri. Pemahaman-pemahaman ini perlahan mendalam dalam hati Theodore. Ia mulai merenung tentang betapa besar kerugian yang ia sebabkan kepada istrinya, dan ia semakin sadar bahwa Samantha hanyalah salinan dari sang istri. Setelah menyadari hal ini, ia segera menulis surat kepada mantan istrinya. Dengan kata-kata indah yang ia tulis, ia mengungkapkan kesendirian yang ia alami dan kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia berharap bisa memiliki kesempatan untuk menebus pengkhianatannya selama bertahun-tahun, meskipun kali ini ia harus menghadapi kesulitan, bahkan jika itu berarti ia akan terluka parah.